Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini, mari kita menerima firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi yang indah ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Topik pada pagi yang indah ini dikatakan berharaplah kepada Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya sangat senangi dan dapat menggugah hati saya, dan saya harap juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku ketika mendengarkan lagu ini, mari ikut kita bernyanyi di tempat kita masing-masing. Lagunya demikian. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi segala karya dan rencanamu, tapi tiada ku kenal pribadi. Semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi lewat karya dan rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lagu ini selalu menghantarkan sesuatu makna yang sangat dalam bagi saya. Dan harapan saya juga demikian bagi Bapak Ibu yang mendengar dan saudara-saudariku. Karena lagu ini mengajak kita untuk memahami bagaimana hati yang dalam rindu, hati yang berharap kepada sesuatu yang kita nantikan. Saudaraku yang terkasih, memang alangkah indahnya dan alangkah baiknya jika kita berada dalam situasi saat-saat merindukan dan mengharapkan kehadiran seseorang yang kita kasihi, yang akan memberikan jawaban atas segala keinginan kita. Sangat indah dan sangat baik sekali. Walaupun waktunya kita tidak ketahui kapan Dia datang dan mewujudkan harapan kita, impian kita, keinginan kita, yang jelas kita rasakan dan tahu bahwa Dia pasti datang. Dia pasti hadir. Dan Dia pasti mewujudkan impian kita. Inilah doa dan harapan Nabi Yesaya atas kerinduan hatinya kepada Allah, supaya Tuhan hadir dan menampakkan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Saudaraku yang terkasih, bagian tulisan proto Yesaya ini yang mengungkapkan suatu keinginan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang di dunia ini,
Ia ingin agar semua hamba-hambanya, jemaatnya tetap memahami bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Dan berbagai cara yang dilakukan Tuhan untuk menyatakan kepada kita, dengan Dia memberikan keselamatan kepada kita dan menjauhkan kita dari kejahatan, kefasikan, kelicikan, dari semuanya hal-hal yang negatif. Tuhan jauhkan itu dari anak-anaknya, agar umatnya seperti kita hidup dalam kebahagiaan. Itu yang selalu dikatakan Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Bahkan dengan cinta Tuhan, Dia wujudkan dengan Dia memberikan anaknya, Yesus Kristus, yang menjadi sahabat bagi kita dalam suka dan duka. Namun harus kita ingat dan kita tahu, ada beberapa hal yang diminta Tuhan bagi umatnya dulu, yaitu keturunan-keturunan Yakub, bangsa Israel. Tuhan menginginkan umatnya, pertama, agar bangsa Israel tunduk, taat kepada Allah. Itu yang diinginkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, melewati masa-masa sulit, tetap tunduk dan taat kepada Allah. Yang kedua yang diinginkan Tuhan kepada bangsa Israel, takutlah kepada Tuhan. Dan memang kita harus lebih takut kepada Tuhan dari segala-galanya. Takutlah akan Allah. Dan yang ketiga yang diinginkan oleh Tuhan bagi seluruh umat Tuhan, dan begitu juga bangsa Israel dulunya, Tuhan ingin selalu kita setia kepadanya. Setia, tidak menduakan Tuhan, tidak menyembah ilah-ilah lain, tidak berkhianat di hadapan Tuhan. Allah ingin umatnya, bangsa Israel, tetap setia kepada Tuhan. Seperti yang kita pelajari hukum Taurat yang pertama dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, kata Tuhan. Yang menekankan di sini adalah nilai-nilai tunduk atau taat, takut kepada Tuhan dan setia kepada Allah. Karena Tuhan tahu kalau kita berkhianat dan menduakan Dia, dan Tuhan sangat marah kepada setiap manusia yang menduakan, yang memperbandingkan Tuhan kepada ilah-ilah lain. Dan di dalam kerinduan dan pengharapan Nabi Yesaya, dia selalu berdoa dan berharap Tuhan Allah akan selalu mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Itulah permohonan, doa, harapan, kerinduan Nabi Yesaya. Tuhan selalu menyelamatkan umatnya. Karena Yesaya tahu bagaimana perbuatan bangsa Israel yang sebentar menyembah Allah, tapi ketika ada tawaran yang lain, mereka pergi kepada ilah-ilah lain atau Elohim-Elohim. Saudara yang terkasih, demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Firman ini mau mengajarkan kepada kita untuk tetap kita tunduk kepada Tuhan kita. Untuk tetap kita takut kepada Tuhan kita.
dan untuk tetap kita setia kepada Tuhan kita, agar kita memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Tunduklah, takutlah akan Tuhan, dan setialah engkau di dalam kehidupanmu. Itu yang diinginkan Allah bagi keturunan Yakub dan kepada kita saat ini. Kalau kita tunduk, takut, dan hanya setia kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan katakan, apapun yang engkau cari, engkau akan mendapat. Segala pintu yang kau ketuk, aku akan buka itu. Dan apapun yang kau minta, engkau akan mendapatkannya. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Dia akan menunjukkan wajahnya, dan wajah Tuhan akan mengurapi dan memberkati kita semuanya. Siapa yang percaya, dia akan mendapatkannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Pada hari ini kami bersuka cita karena Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami selalu taat, supaya kami selalu takut akan Tuhan, supaya kami selalu setia kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak mencari kekuatan yang lain, nama yang lain, pribadi yang lain. Karena kami mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha kasih. Tapi jika kami menyimpang dari firman-Mu, Engkau juga akan menghukum kami dengan kasih-Mu, supaya kami tidak jauh dari wajah-Mu, dari hadapan. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga merindukan Engkau di dalam gerak langkah kami, setiap hembusan nafas kami. Kami merindukan, kami menantikan dan mengharapkan selalu pertolongan Tuhan. Kadang ketika kami sakit, terbaring dalam tempat tidur kami, dan ketidakberdayaan kami merindukan wajah-Mu hadir, memberikan kepada kami kelegaan dan kesehatan, supaya kami semangat optimis menjalani hidup ini. Kami juga ketika bersuka cita, kami juga merindukan wajah-Mu, supaya mengurapi dan memberkati kami, menambahkan sukacita bagi kami, segala berkat yang kami terima dari Tuhan, dan kami menjadi saluran berkat bagi semua orang yang kami kasihi, keluarga kami, handai tolan kami, semua Tuhan. Karena dengan itulah Engkau memberikan kepada kami berkat-berkat, supaya kami selalu mau berbagi kepada siapa saja. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa pada saat ini kepada anak-anak kami yang akan memulai aktivitas sekolah secara online. Berikan kepada anak-anak kami semangat untuk tetap belajar dengan tekun. Berikan kepada anak-anak kami sukacita dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, supaya mereka menjadi generasi-generasi yang kuat. Dan begitu juga kepada orang tua yang berjuang mencari kehidupan setiap hari. Tambahkan kekuatan, sukacita, agar selalu semangat di dalam kehidupan, berjuang untuk keluarga dan rumah tangganya. Berkati juga Tuhan HKBP Keramat Jati, agar tetap menjadi saluran berkat di sekitar tempat kami melayani, agar melalui gereja-Mu Tuhan, kami menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan kami. Karena Engkau selalu memerintahkan kepada kami agar menjadi gereja yang berjalan, gereja yang penuh cinta dan damai sejahtera. Dan melalui kami juga Tuhan, wajah-Mu akan ditunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kalau ada saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi lemah karena sakit, tolong Tuhan jaga, rawat, dan lawat mereka supaya mereka cepat pulih, sehat, dan bersuka cita karena Tuhan selalu menjaga jasmani dan rohani mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Perkenankan kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Tetap jaga kesehatan, semangat di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.